kejatuhan manusia yang pertama itu kejatuhan Adam. Ini dosa yang pertama, yaitu dosa Adam. Dosa Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa, saudara bisa lihat rohnya tidak terpakai. Saudara catat ya, rohnya tidak terpakai. Coba lihat di Kejadian. Ini manusia yang punya hubungan atau koneksi dengan Allah, tapi tidak memiliki rohnya, tidak dipergunakan, tidak peka sama Allah. Kejadian 2 ayat ke-17, 16 dulu, 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Manusia mempunyai koneksi dengan Allah. Rohnya bersentuhan dengan roh Allah. Manusia sudah diperingatkan sama Allah kalau jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Tapi rohnya tidak peka. Rohnya tidak peka. Apa yang dilakukan? Manusia makan buah itu. Manusia memakan buah itu. Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Artinya manusia diusir dari Firdaus. Yang artinya hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Roh yang menyambung antara manusia dengan Allah, yang Allah adalah roh, itu terputus dengan dosa Adam dan Hawa. Rohnya. Dosa yang pertama itu terjadi namanya dosa pemberontakan. Rohnya tidak dipakai, tidak punya kepekaan roh, tidak memiliki kepekaan roh. Nah, dosa yang kedua itu terjadi karena iri hati. Iri hati, yaitu dosa Kain membunuh Habel. Dosa Kain membunuh Habel. Jadi manusia terdiri atas 3. Mungkin masih bingung. Manusia terdiri atas 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Betul? Ya. Yang pertama, dosa yang pertama itu masalahnya roh. Dosa yang kedua, di mana Habel membunuh Kain membunuh Habel, ini masalah jiwani. Kenapa? Karena di situ ada unsur iri hati. Betul? Ada unsur iri hati. Iri itu masalah perasaan. Perasaan itu masalah jiwa. Jiwa manusia yang berlebihan. Jiwa manusia yang berlebihan, akhirnya manusia melakukan pemberontakan, iri hati juga sama manusia yang lain. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Ini masalah jiwa. Yang kedua, dosa yang kedua itu masalah jiwa. Dosa yang pertama itu masalah roh. Coba lihat di Kejadian 4 ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kenapa korban Kain tidak diterima? Kenapa? Apa alasannya? Di sini tidak dibilang dia tidak mempersembahkan yang terbaik. Habel mempersembahkan binatang. Betul? Kain, dia mempersembahkan tumbuhan. Hasil tanahnya. Kenapa tidak diterima? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu nih. Masalahnya di sini nih. Pemberesan manusia dengan Allah, dosa manusia itu hanya bisa diselesaikan dengan darah. Tanpa unsur darah tidak ada pemberesan. Amin. Oleh sebab itu, kenapa korban Kain tidak diterima sama Allah? Karena tidak ada unsur darah. Yang namanya korban bakaran itu harus terjadinya penumpahan darah. Tapi Kain tidak melakukan penumpahan darah. Dia mempersembahkan hasil buminya. Oleh sebab itu, korban Kain tidak diterima. Korban Kain tidak diterima. Begitu korban Kain tidak diterima, dia mulai iri sama adiknya, dan dia mulai penggal adiknya. Dia bunuh adiknya. Ini masalah jiwa.
jiwa. Yang pertama masalah roh, yang kedua masalah jiwa. Nah, dia semestinya tahu apa yang diperintahkan Allah. Dan saat ini banyak sekali orang Kristen yang begini. Mereka tahu sebenarnya apa yang diperintahkan, tapi belakangan tahu. Atau mereka punya semangat melayani Tuhan, tapi nggak punya pengertian apa itu pelayanan yang sesungguhnya. Hal ini diungkapkan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat, banyak orang semangat untuk melayani, tapi nggak punya pengertian. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa itu pelayanan, mereka nggak ngerti gimana caranya melayani Tuhan. Ini kesalahan fatal di dalam gereja, di mana orang-orang atau jemaatnya tidak diajar untuk mencari dan memahami pikiran dan perasaan Allah atau kehendak Allah. Ini inti permasalahan di dalam kekristenan sebenarnya. Masalah jiwa ini inti di permasalahan. Akhirnya apa? Manusia mendirikan kebenaran-kebenarannya sendiri, dan manusia akhirnya menciptakan, saya kasih tanda kutip, agama-agama baru. Saya kasih kata kutip. Sebenarnya ini sama peristiwa Kain. Kain itu mendirikan agama baru, di mana seharusnya manusia membereskan dirinya dengan Allah dengan terjadinya penumpahan darah. Tapi manusia tidak melakukannya, Kain tidak melakukannya, dia mempersembahkan hasil buminya. Di sini permasalahan fatalnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan. Mereka pakai itu perasaan mereka. Dalam menjumpai Tuhan, menghampiri Tuhan, tidak cukup hanya dengan perasaan atau pikiran kita. Nggak bisa. Oleh sebab itu, dalam mencintai Tuhan harus dengan segenap akal budi, kekuatan, dan sebagainya. Di Markus 12 kalau nggak salah. Markus 12 ayat 30. Ditandai dulu ya, ini Roma. Kita bulan yang ketiga. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati yang paling dalam. Terus Dengan segenap jiwa. jiwamu, perasaanmu, semua hasratmu, kamu harus kasih dia. Terus Dan dengan segenap akal. dengan pikiranmu, dengan pengetahuanmu, kamu harus mengasihi Allah. Terus Dan dengan segenap kekuatan. akhirnya dengan apa? Dengan fisikmu. Roh, jiwa, tubuh harus dipakai untuk mengasihi Allah. Harus dipakai untuk mengasihi Allah. Tapi Kain dia mengasihi Allah dengan jiwanya. Dan di sini muncullah yang disebut new religion atau agama-agama baru. Kain mulai mendirikan pengertian, pemahaman untuk bersentuhan dengan Allah dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Ya, kembali ke Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Akhirnya terjadinya apa? Kelihatannya mereka beribadah, tapi sebenarnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa? Karena mereka sudah punya kebenaran mereka sendiri. Kekristenan sekarang ini banyak kayak gini. Banyak orang-orang Kristen sekarang mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka hanya tahu benar salah, baik buruk. Nggak cukup sampai di sana. Saudara nggak cukup sampai tahu baik buruk, benar salah. Nggak. Tapi saudara harus tahu sampai lebih dalam, yaitu mengenal pikiran dan perasaan Allah. Nggak bisa sampai ke situ. Kalau saudara cuma sampai tahu di baik buruk, benar salah, saudara akan terjebak di
saudara. Ini permasalahan di dalam pelayanan. Sekarang lihat di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Ya terus. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau mencari imamku. Iya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aku lupain semuanya. Kenapa? Karena kamu menolak aku. Kenapa bisa begini? Karena kamu tidak berusaha mengenal Allah. Kamu gak berusaha mencari tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Kita giat, kita gali kebenaran. Kita terus kita menanjak sama Tuhan. Sampai kita bersentuhan sama Tuhan. Dan sampai kita benar-benar mengenal siapa Dia. Apa perasaannya, apa keinginannya, apa kehendaknya. Itu inti dari kekristenan sebenarnya. Tapi sekarang nyatanya banyak orang tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Atau mereka tidak punya pengetahuan tentang Allah. Kalau saudara mau bertemu, saudara mau ngelabak sama orang, saudara pasti harus tahu dulu apa kerinduannya, apa keinginannya. Misalnya saya mau deketin seseorang, misalnya gue mau baikin nih di orang biar mungkin ada sesuatu yang dia bisa tolong saya atau apa. Saya akan cari tahu keinginannya, saya akan cari tahu kerinduannya. Apa sih maksudnya, apa sih keinginannya. Begitu saya dapat keklik sama dia, saya punya pengetahuan tentang dia, saya bisa curi hatinya. Nah, orang Kristen saat ini nggak sampai ke titik itu. Kita sebagai orang Kristen, kita cuma tahu, yang penting gue datang ke gereja, gue tahu baik buruk benar salah. Nggak bisa sampai ke situ, itu kurang. Saudara akan terjebak seperti Kain nanti. Saudara akan berusaha mendirikan, yang penting gue udah berdoa hari ini 1 jam, yang penting gue udah baca Alkitab. Akhirnya setelah saudara berdoa, setelah baca Alkitab, seterusnya saudara suka-suka. Justru ketika saudara sudah berdoa, sudah baca Alkitab, itu membentengi hidup saudara supaya saudara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bagaimana caranya saya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan? Gampang, renungkan firman itu siang dan malam. Bukan renungkan masalahmu siang dan malam. Kalau saudara merenungkan masalahmu siang dan malam, saudara akan terjebak di balik ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara merenungkan kedaginganmu siang dan malam, saudara akan terjebak di balik hawa nafsu siang dan malam. Walaupun di pagi hari saudara datang ke Tuhan, saudara berdoa, saudara beribadah. Walaupun saudara datang 2 jam, 3 jam, saudara berdoa 5 jam sekalipun, kalau saudara tidak pernah merenungkan firman itu siang dan malam, saudara akan terjebak di balik kekristenan yang salah. Artinya apa? Merenungkan siang dan malam. Artinya, Pak, saya harus mikirin firman terus siang dan malam. Bukan itu. Artinya hidupmu dipenuhi dengan firman. Hidupmu dipenuhi dengan firman. Artinya firman itu akan menjadi benteng dalam hidupmu. Ketika kau mau menyimpang, Tuhan bilang, no. Kenapa? Ada tertulis. No, jangan. Aku tahu mau bikin ini. Jangan. Kita akhirnya dibentengi, diblok sama Tuhan. Kiri, kanan, depan, belakang. Makanya Mazmur bilang apa? Mazmur bilang apa? Dia menyelidiki jalan hidupku. Sesungguhnya sebelum aku meminta, dia sudah tahu. Ada lagu bunyinya kan gitu. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kita dikurung sama Tuhan. Kita diblok sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena firman sudah memenuhi kita. Nah, bagaimana dengan Kain? Gimana dengan Kain? Dia beribadah gak? Beribadah gak? Beribadah. Dia berdoa gak sama Tuhan? Dia berdoa. Dia mau persembahkan gak? Persembahkan. Tapi apa? Gak punya pengertian. Gak punya pengetahuan. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, dia terjebak di balik jiwani. Dia mainnya ketemu Tuhan cuma berdasarkan perasaan. Aduh, gue ngerasa nih. Kalau gue di sini gue ngerasa nih. Gue merinding
di hadirat Tuhan. Itu perasaan. Bisa Pak, bisa terjadi begitu? Bisa terjadi begitu, bisa. Nggak salah juga. Cuman saudara harus lebih peka daripada itu. Saudara ke kuburan juga saudara akan merinding. Ya kan? Saudara masuk kamar mandi gelap-gelap, saudara bisa merinding. Betul. Merinding itu bukan ketemu hadirat Tuhan. Bukan cuma ketemu hadirat Tuhan. Jadi ibadah tanpa disertai pengertian dan pemahaman itu jadi ibadah jiwani. Ibadah jiwani, kenapa? Akhirnya saudara jadi orang Kristen yang kelihatannya fanatik, tapi fanatik gak pugu. Akhirnya jadi apa? Jadi rasanya menggebu-gebu buat Tuhan. Tapi gak ada pengertiannya, blong, kosong. Saya bilang ini kekristenan kulit. Kekristenan kulit. Kalau saudara terjebak di balik kekristenan kulit, saudara gak akan bisa maju. Betul. Saudara akan jadi seperti Kain. Saudara akan ngeliat orang lain lebih maju dari saudara-saudara yang bilang, gue iri sama dia. Gue hancurin pelayanan. Gue bikin ini. Gue serang dia. Kenapa? Karena kita mulai masuk di rasa iri. Kenapa? Karena kita sendiri nggak maju seperti itu. Saya rindu ya. Saya punya satu kerinduan. Kita semua punya keintiman dengan Tuhan masing-masing. Bukan hanya 1 jam, 2 jam loh. Sorry ya, maaf ya. Bukan hanya tiap pagi saudara berdoa punya keintiman dengan Tuhan, salah. Bukan cuma itu. Tapi di setiap waktu hidup saudara benar-benar membangun suatu pergaulan dengan Allah. Akhirnya kekristenan saudara bukan kekristenan jiwa. Akhirnya saudara masuk di dalam kekristenan, saudara akan melayani Tuhan dengan kekristenan yang benar. Saudara jadi orang yang akan lebih rendah hati di situ. Betul. Saudara siap untuk ditegur, saudara siap untuk dibentuk. Saudara jadi orang yang siap untuk diproses. Kenapa? Karena udah gak ada kepentingan lagi di sini. Saudara udah gak ada kepentingan. Gak ada lagi keinginan, gak ada lagi. Yang saudara ingin cuma gimana caranya hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan, melangkah di jalan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Toh, gitu. Nah ini, kita baru masuk di pelanggaran yang kedua. Kejatuhan manusia yang pertama, itu Adam dan Hawa. Rohnya tidak dipakai. Kejatuhan manusia yang kedua, itu manusia jiwani. Di sini munculnya agama-agama baru. Orang membangun hubungan dengan Allah dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Kita hanya pakai pikiran kita, tapi kita nggak pakai hati kita nggak pakai jiwa kita nggak pakai roh kita. Salah fatal. Oke, sampai sini ngerti? Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang pertama, aku menyukai siapa? Kasih setia lebih dari korban persembelihan. Saudara mau mempersembahkan apapun buat Tuhan, tapi kalau saudara nggak pernah setia sama Tuhan, Tuhan bilang nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tuhan bilang lagi, Tuhan menyukai pengenalan akan Tuhan. Tuhan suka dikenal sama kita. Gimana caranya kita mencari Tuhan sampai kita bisa mengenal Tuhan? Lebih dari korban-korban bakaran. Artinya korban bakaran ini lebih daripada apa? Korban bakaran ini bicara mengenai harta. Lebih dari itu, saudara akan masuk ke dimensi itu, dan saudara akan mempersembahkan hidup saudara 100% buat Tuhan. Saudara akan melayani Tuhan bukan lagi dengan jiwa saudara, tapi saudara melayani Tuhan dengan hati saudara, dengan jiwa saudara, dengan akal budi saudara, dengan kekuatan saudara.
Yang ketiga, kejatuhan manusia yang ketiga. Kejatuhan manusia yang ketiga adalah penyatuan dengan dunia. Penyatuan manusia dengan dunia. Dan di sini hancur semuanya. Rusak semua. Manusia menjadi rusak, kacau balau. Kenapa? Karena sudah menjadi satu dengan dunia. Kejadian 6 ayat 2. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Iya. Artinya ada penyatuan antara manusia dengan dunia. Antara anak Allah dengan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya plus ketemu min, jadi min. Jadi negatif semuanya. Jadi negatif semuanya. Kenapa? Karena manusia sudah berbaur oleh dunia. Oleh sebab itu, tidak salah Tuhan bilang, kalau kamu mau ketemu kerajaan Allah, Tuhan bilang, lahir baru. Kenapa? Udah rusak kita. Kenapa? Kita sudah terlanjur, udah bergaul dengan dunia. Kita sudah terlanjur menjadi serupa dengan dunia. Oleh sebab itu, untuk melepaskan sifat keduniawian kita, kita harus lahir baru. Dilahirkan baru, artinya Tuhan menyuntikkan dirinya kepada kita supaya dosa-dosa yang ada di dalam kita, sifat manusia kita, sifat daging kita, sifat roh, sifat manusianya kita itu terbuang dari kita. Tujuannya di situ. Di sini tubuh disalahgunakan. Manusia terdiri atas roh, jiwa, tubuh. Yang pertama, Adam jatuh karena rohnya tidak peka. Yang kedua, Kain jatuh karena jiwanya bermasalah. Yang ketiga, manusia dihancurkan. Kenapa? Karena tubuhnya disalahgunakan. Roh, jiwa, tubuh hancur semua. Sudah hancur semuanya. Di sini dibilang apa? Bahwa anak Allah melihat perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Ini sudah bicara mengenai hawa nafsu. Hawa nafsu. Note, saya kasih note ya. Daging yang jatuh, daging yang telah jatuh, itu adalah musuh Allah yang terkuat. Daging yang jatuh itu adalah musuh Allah yang terkuat. Dan Tuhan menarik kita, iblis juga menarik kita, akhirnya kita menjadi bahan perebutan. Tapi kalau saya narik Bu Esther, Karen narik Bu Esther, siapa yang lebih kuat? Nggak tahu kan siapa yang lebih kuat. Tergantung dari Bu Esther mau narik yang mana, mau lepasin diri dari yang mana. Kenapa? Karena saya dan Karen sama kuatnya. Saya dan Karen sama kuatnya. Kalau saya dan Karen sama kuatnya, kalau Bu Esther melepaskan diri dari yang satu, Bu Esther pasti ikut yang satu. Semuanya tergantung dari kita sebenarnya. Ini permasalahannya. Dunia narik kita, iblis narik kita, Tuhan juga narik kita. Tapi keputusan kita di mana? Kalau bicara kuat, Tuhan pasti jauh lebih kuat. Tapi keputusan kita ini gimana? Kalau Tuhan kita memutuskan ikut dunia, Tuhan juga nggak larang kita. Kalau kita mau masuk neraka, Tuhan juga sedih kok. Tapi permasalahannya apa? Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa. Kenapa kita nggak ikut sama dia, berjuang juga sama dia? Ini permasalahannya. Musuh utama Tuhan, musuh terkuat Tuhan itu daging manusia. Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Iya, kita mau dibuahkan maut. Oleh sebab itu, daging itu dirangsang lewat hawa nafsu. Terus lewat apa lagi? Lewat hukum Taurat, lewat dosa
terus dirangsang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya berbuahkan maut. Ini permasalahan utamanya. Tapi Tuhan mau melepaskan kita dari dosa ini. Gimana caranya? Kita sendiri harus melawan. Kita sendiri harus berkata tidak sama dosa itu. Baru kita bisa dilepaskan. Ngerti ya sampai sini? Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi artinya ada kerjasama antara roh dengan kita. Kalau kita iyain roh itu, maka perbuatan-perbuatan di dalam tubuh kita, kejahatan-kejahatan di dalam tubuh kita pun dimatikan. Tapi kalau kita nggak ngikutin, ya terserah. Kita sendiri yang punya pilihan. Jadi kejatuhan manusia ketiga itu hanya bisa diselamatkan hanya dengan pergaulan dan keintiman dengan Allah. Sekali lagi, kejatuhan manusia yang ketiga, yaitu akhir zaman, hanya bisa diselamatkan lewat pergaulan dan keintiman dengan Allah. Amin. Amin. Jadi kalau sekarang saudara benar-benar mau diselamatkan, benar-benar saudara mau diangkat, saya kasih tahu caranya. Caranya simpel. Membangun keintiman dan pergaulan dengan Allah. Kita buktiin. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela Tidak bercela. di antara orang-orang. Kenapa dia tidak bercela? Terus lanjutkan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena dia bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah tidak bercela hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu kehendak Allah. Orang yang tahu kehendak Allah akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kalau saudara tanya sama saya, gimana caranya Pak diselamatkan dari hari yang jahat itu? Saya cuma bilang, hiduplah bergaul karib dengan Allah. Membangun persekutuan dan keintiman dengan Allah. Seperti Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Saya tanya sama saudara, saudara juga dapat kasih karunia nggak? Dapat nggak? Saudara juga dapat kasih karunia. Buktinya mana? Saudara lagi bengong-bengong, Tuhan menyelamatkan saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tapi Tuhan memilih kita dan Tuhan menarik kita. Itu kita dapat kasih karunia. Tuh dapat kasih karunia. Saudara juga dapat kasih karunia. Amin. Saudara dapat kasih karunia. Nuh bergaul. Saya tanya, saudara bergaul nggak? Nuh bergaul. Kita bergaul nggak? Karib? Ya Pak, saya bergaul. Karib nggak? Karib nggak? Nah ini permasalahannya. Nuh karib. Nuh bergaul. Karib dengan Allah. Jadi kejatuhan manusia yang ketiga itu hanya bisa diselamatkan lewat pergaulan yang intim dengan Allah, yang membuat manusia tahu akan kehendak Allah untuk mematikan semua sifat-sifat kedagingannya. Sekarang lihat 2 Korintus 3 mulai dari ayat 1. 2 Korintus 3 mulai dari ayat 1. 2 Timotius 3 mulai dari ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, artinya manusia akan mengalami proses pembentukan. Jangan kira semuanya akan lagi jadi enak. Enggak, Tuhan bilang semuanya akan jadi sukar. Kita akan mengalami proses demi proses pembentukan. Tujuannya apa? Pemurnian. Saudara akan mengalami dimurnikan di situ. Lewat kesukaran-kesukaran itu, saudara akan muncul seperti Mas Murni. Ayub itu gak akan jadi
Jadi Mas Murni kalau dia nggak lewatin kesukaran, anaknya diambil semua, hartanya dihabisin, badannya dibikin sakit, badannya jadi sakit, semuanya satu badan sekujur tubuhnya bernanah. Dia nggak mungkin jadi sempurna. Tuhan membalikan double keadaannya. Nggak mungkin kalau dia nggak ngelewatin itu. Jadi, saudara bilang sama diri saudara, kalau saudara mengalami proses hari ini, saudara bilang, terima kasih Tuhan, itu baik buat saya. Kenapa? Karena kalau saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal, saudara akan muncul seperti Mas Murni nanti. Di mana Pak munculnya? Ntar di hadapan Tuhan, saudara akan dipuji di depan malaikat dan di depan Bapa di surga. Itu kesukaan yang besar, sebenarnya itu kesukaan yang besar. Lebih besar dari apapun juga. Terus lanjutkan. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini masalah jiwa. Iya, ini masalah jiwa, tidak mempedulikan agama. Ini tadi seperti Kain, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Ini masalah jiwa semua. Terus lanjutkan. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik. Masalah tubuh juga ada di sini. Terus lanjutkan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, Ini masalah berlaku, tubuh. Terus lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. manusia rohnya tak terpakai. Roh jiwa tubuh ini komplit di sini. Terus lanjutkan. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini akhir zaman akan muncul yang seperti ini. Manusia-manusia yang seperti ini. Manusia-manusia aneh seperti ini. Dan kita hidup di masa ini. Di masa di mana manusia rohnya sudah hancur. Jiwanya sudah rusak. Akhirnya tubuhnya juga jadi rusak. Sudah dipakai untuk kepentingan diri sendiri, bukan lagi dipakai untuk kerajaan Allah. Nah, inilah manusia akhir zaman. Sebenarnya identik antara peristiwa Nuh dengan peristiwa hari ini. Identik banget. Kalau Tuhan hancurin Nuh dan di peristiwa Nuh nanti itu dengan air, hari ini kita akan dihancurkan dengan api. Kenapa? Karena bumi ini harus hancur. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Jangan mencintai dunia ini dan apapun yang ada di dalamnya. Karena dunia dan apa yang ada di dalamnya ini akan hancur lebur semuanya. Oke? Sampai sini ngerti? Tolong ya, ini saya mau ngomong sesuatu yang mungkin ini agak di luar ya, tapi saya minta sikapi ini baik-baik, sikapi ini baik-baik. Malaikat yang jatuh ke bumi telah memakai tubuh manusia untuk membentuk suatu perkawinan yang tidak sah. Bingung kan? Malaikat dibuang ke bumi, jelas. Dia pakai tubuh manusia. Dia pakai tubuh manusia. Dia membentuk suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah untuk mencemari ras manusia. Membentuk suatu dosa perzinahan dan suatu dosa percabulan yang aneh-aneh. Dosa perzinahan dan percabulan yang aneh-aneh. Dia cemari manusia. Dia bentuk suatu ras. Dia hancurkan ras manusia itu. Dengan cara dia turun. Dia dibuang ke dunia, ke bumi. Dia pakai tubuh manusia. Oke. Sampai sini bisa? Bisa paham? Tapi tolong ya, singkapin ini baik-baik. Saya nggak mau ini jadi patokan karena
Tadi pagi saya baca beberapa buku, termasuk Perkawinan Manusia dengan Malaikat. Buku tahun 50-an. Saya baca beberapa buku dan ternyata semua ngomongnya sama tentang malaikat yang jatuh dan dia pakai tubuh manusia. Akhirnya mencemarkan ras manusia. Oke. Roma 1 ayat 27. Nanti kita buktikan. Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini pencemaran terhadap ras manusia. Persetubuhan yang sebenarnya itu suci, sakral, itu dihancurkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis yang sudah menyaru dengan tubuh manusia. Kejadian 19 ayat 4 sampai 9. Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Terus mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Terus ini sekarang kan sama begitu. Jadi legal. Perkawinan sesama jenis legal. Terus Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Terus 7. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Terus Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijama laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. saya tanya sama saudara, maksudnya lo baik gak? Tidak. Baik gak? Tapi dia mau nyerahin anaknya loh. Buat orang-orang seperti ini, buat meneladani hawa nafsu orang. Kita bilang, saya gak akan nyerahin anak saya buat meneladani hawa nafsu orang. Maaf ya, seringkali kita yang menjadi pelampias hawa nafsu itu. Bukan orang lain, tapi kita. Enggak melulu soal seks ya saya ngomong. Sorry, maaf, saya tidak bicara mengenai seks kok. Tapi saya bicara juga mengenai kefasikan, saya bicara mengenai ketamakan soal uang dan sebagainya. Ini hawa nafsu. Manusia bisa menjual saudaranya, manusia bisa menjual temannya, manusia bisa menjual orang terdekatnya hanya untuk uang. Sama peristiwa Sodom, dan itu dihancurkan. Dan sekarang lihat, hanya untuk politik semua dihancurkan. Untuk apapun semua dilegalkan. Walaupun ada aturannya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, peraturannya. Peraturan seakan-akan dibuat untuk dilanggar. Saya bilang, ini udah parah zaman sekarang. Amin. Terus lanjutkan. Hanya jangan kamu apa-apakan orang itu, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Iya. Terus 9. Dia serahin loh anak perempuannya untuk ngeladenin hawa nafsu orang. Tapi orang ini nggak mau. Mereka mau laki-laki juga. Terus Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. lihat, dipaksa masuk hanya untuk meladeni hawa nafsu. Nah sekarang banyak orang-orang juga seperti ini.
memaksakan diri untuk sesuatu hanya untuk hawa nafsu belaka. Dan saya bilang, kekristenan itu bungkam. Saya boleh ngomong ya? Kekristenan, gereja saat ini bungkam. Kenapa? Gereja yang dipusingin apa? Jumlah jemaat, duit, penghasilan. Gereja yang dipusingin apa? Gereja nggak memusingkan lagi kebenaran. Gereja nggak pusing lagi yang namanya perasaan Tuhan. Gereja nggak pusing lagi yang namanya keinginan Tuhan. Yang gereja pusingin apa? Jemaat gue banyak, penghasilan gue gede, gue akan lakukan apa aja. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau jemaat banyak, penghasilan banyak, saya bilang tujuannya apa? Kenyamanan. Kenyamanan, ini daging yang masuk di atas mimbar. Gereja rela menjelekkan gereja lain. Tujuannya apa? Kalau lu keluar dari gereja ini, lu kena kutuk. Lu begini, lu kena kutuk. Ke gereja sana, lu kena kutuk. Gereja rela menjelekkan gereja lain. Tujuannya apa? Hawa nafsu. Tujuannya apa? Daging. Saya kasih tahu ya. Gereja harus menjadi corong kebenaran. Di mana gereja harus mematikan setiap kedagingan. Setiap bentuk pemberontakan. Setiap bentuk kefasikan. Itu harus dihajar sama kebenaran firman. Gereja nggak boleh lagi menyuarakan semua yang enak. Saya sampai tadi pagi saya baca bukunya Witness Lee. Kurang lebih tahun 60-an. Saya kaget dia ngomong apa. 70-an. Dia ngomong gini. Gereja sekarang ini dicari apa? Pengkhotbah yang lucu. Pengkhotbah yang menjanjikan. Menjanjikan semua yang enak, yang nyaman. Witness Lee bilang gini. Apa bedanya gereja dengan stand up komedi? Apa bedanya seorang hamba Tuhan jadi entertainment? Yang menentertain jemaat, meninabobokan jemaat, memberi jemaat semua pengharapan-pengharapan. Yang akhirnya pengharapan itu jadi pengharapan palsu. Ini Witness Lee. Baru tadi pagi saya baca. Dia bilang apa bedanya? Gereja akan menjadi entertain, panggung hiburan, dia bilang. Di mana orang antusias datang ke gereja hanya untuk dihibur jiwanya. Jiwanya terhibur, tapi gak masuk sampai kedalaman rohnya, ke hatinya. Dan dia mau untuk berubah. Tahu jalan kebenaran, akhirnya mereka sadar akan kesalahan. Ini kesalahan fatal dari pelayanan. Dan saya bilang, Witness Lee bilang, gereja bertanggung jawab terhadap semua yang telah disesatkan. Orang kan senang dengarnya, ayo datang mujizat, ayo begini. Orang pada senang dengar, ayo diproses, dibentuk. Lu harus bersyukur dalam segala. Kuat, ayo kuat. Orang pada senang dengar gini. Orang senangnya dengar. Wah, yang ketawa, cekikikan, ketawa. Jiwanya terhibur. Wah, senang, semua serba oke, semua serba beres. Enggak, Pak. Saya bilang gereja harus bertobat. Ya, kita semua harus bertobat. Termasuk kita harus bertobat. Termasuk kita harus bertobat benar-benar. Kenapa? Saudara harus benar-benar belajar, punya pengertian tentang kebenaran. Karena kebenaran ini, hanya kebenaran ini yang bisa membebaskan saudara. Roma 8 ayat 31.
Yohanes 8. Yohanes 8. Ini saya jujur ya saudara. Saya sudah keluar dari rel. Apa yang saya tulis di sini, apa yang saya tulis di sini yang saya persiapkan ini udah keluar dari jalur. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kita lihat aja nanti larinya kemana. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau saudara benar tinggal di dalam firman, saudara siap untuk dimuridkan. Siap untuk dimuridkan. Kalau saudara adalah murid, saudara siap untuk mendengar dan belajar. Siap dengar, siap belajar, dan siap diuji. Itu murid baru. Siap duduk, dengar, belajar, diuji. Saudara lulus, saudara dapat mahkota, gitu aja. Saudara lulus, bukan saya yang dapat mahkota, saudara yang dapat mahkota. Saya lulus, baru saya dapat. Oke? Saya cuma bisa jawab di sini. Keputusan di tangan kita semua, bukan di tangan saya. Keputusan di tangan saudara. Tapi kalau saya menyampaikan yang salah, itu salahnya saya. Saya bertanggung jawab. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang salah, lebih baik batu bilangan diikat di leher, dibuang ke laut. Artinya apa? Pelayanannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Belajar firman benar-benar. Dengar firman benar-benar. Siap dibentuk sama Tuhan. Siap diproses sama Tuhan. Dan siap bilang terima kasih Tuhan buat segalanya. Karena saya percaya semua yang Tuhan siapkan buat saya baik. Belajar bersyukur dan percaya kalau mujizat Tuhan itu akan terjadi dengan sendirinya. Benar. Saya bilang sama istri saya tadi pagi, percaya deh, mujizat Tuhan itu akan terjadi dengan sendirinya. Begitu kita amati, kita gak akan terima. Tapi begitu kita mengamati Tuhan, bersyukur sama Tuhan dalam segala keadaan kita, lewatin proses, tanpa saudara sadar, saudara akan lihat berapa banyak mujizat yang sudah saudara alami selama hidup saudara. Benar? Pernah gak saudara sadari, iya ya gue gak minta, tapi Tuhan beri. Pernah gak? Sering kan? Sering. Kenapa? Karena mujizat itu terjadi dengan sendiri. Nanti suatu hari kita akan belajar mujizat terjadi dengan sendirinya. Suatu hari aja. Terjadi dengan sendirinya. Tanpa saudara perhatikan, tanpa saudara amati. Kalau saudara benar-benar hatinya nyantol sama Tuhan, tiba-tiba saudara bisa ngelewatin. Saya bilang ke dalam hati saya, mobil gue kenapa gak keluar ya? Kenapa? Saya cuma bilang, mungkin gue amat-amatin terus. Sekarang coba kita amat-amatin Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Saya yakin kok nanti keluar dengan sendirinya. Amin. Tuhan bilang kok, kita ngamat-ngamatin. Jangan ingin menjadi kaya. Betul gak? Tinggalkan niatmu itu. Karena jika engkau mengamat-ngamati, tiba-tiba punya sayap terbang, hilang mana? Benar. Tapi gimana caranya kita mendapatkan walau kita tidak mengamati? Saya bilang ke Pak Keran, gimana caranya? Kita harus berani melepaskan apa yang kita pikirkan untuk mendapatkan apa lebih dari yang kita pikirkan. Amen. Berani melepaskan apa yang kita pikirkan untuk mendapatkan lebih dari apa yang tidak kita pernah pikirkan. Harus berani lepasin apa yang ada di otak gue. Sekarang gue jalanin aja hidup gue. Gue jalani dengan bersyukur. Udah, percaya. Semua pasti beres. Baru tadi pagi saya ngomong sama istri saya. Mujizat itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita perhatiin, berapa banyak hidup kita sudah lewatin. Berapa banyak mujizat kita telah lewati. Kita lagi gak ada duit, tiba-tiba ada yang datang uang, ada yang kasih makan, ada yang gini. Itu kan kita gak pernah sadarin kan.
Kita nggak pernah syukurin, mungkin kita nggak pernah syukurin, tapi itu terjadi loh dalam hidup kita tanpa kita menyadari. Saya cuma bilang, hal-hal kecil Tuhan perhatikan, masa hal besar Tuhan nggak perhatikan? Kalau hal kecil Tuhan perhatikan, masa hal besar Tuhan nggak perhatikan? Kalau hal kecil Tuhan lihat, masa hal besar Tuhan lupakan? Permasalahannya apa? Tapi Pak, saya minta, kamu saya nggak dapat, Tuhan saya nggak dapat, saya nggak dapat. Bukan saya nggak dapat, tapi belum dapat. Kenapa? Karena lu memperhatikan terus. Belajar, lepasin, belajar serahin, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan lihat, mujizat Tuhan akan terjadi dengan sendiri. Amen. Buktinya mana Pak ayatnya? Matius bilang, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Itu terjadi dengan sendirinya. Saya numpangin tangan atas kucuk, saya pengen dia sembuh. Tuhan sembuhkan dia, nggak sembuh. Tapi kesembuhan itu terjadi dengan sendirinya. Begitu saya berdoa, saya menyerahkan ucap, tiba-tiba dia sembuh. Kenapa? Saya menyerahkan ke tangan yang benar. Itu permasalahannya. Oke? Nanti kita pelajarin. Sekarang kita ke akhir zaman dulu. Oke? Kita lanjutkan ya. Malaikat yang jatuh ke bumi, dia memakai tubuh manusia untuk membentuk suatu perkawinan yang tidak sah, mencemari ras manusia dan membentuk suatu dosa perzinahan dan percabulan yang aneh-aneh. Nuh bukan hidup pada zaman manusia jatuh, tapi juga pada zaman manusia raksasa. Kalau kita pikir, gimana terjadinya manusia raksasa itu? Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke. Sorry ya, simak baik-baik ya. Anak Allah yang dimaksud di sini. Siapa? Keturunan siapa? Adam? Saya tahu. Tapi dari tadi pagi saya pelajari beberapa buku. Ini malaikat terjatuh bisa terjadi. Bisa disebut malaikat terjatuh, tapi saya kasih tanda kutip. Lah, kenapa disebut anak Allah? Dia kan malaikat. Nah, lihat dong Ibrani 12 ayat 9. Kalau nggak salah loh, benar nggak? Betul. Ibrani 12 ayat 9. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bapa segala roh. Dia adalah Bapa segala roh. Termasuk malaikat yang jatuh. Oke? Nggak lazim ya dengar-dengar. Nggak lazim ya. Tapi belajar. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Saya nggak bilang ini harus jadi patokan. Nggak. Yang ini nggak harus jadi patokan. Ya. Tapi kita belajar sama-sama, kita belajar. Nih, dia Bapa segala roh. Termasuk bapaknya Lucifer. Dia diciptain kok. Betul? Iya. Dia diciptain kok. Iya. Karena dia Bapa segala roh. Betul nggak? Iya. Dan roh itu dibuang, jatuh. Kenapa? Karena tidak taat. Iya. Dibuang, jatuh. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Anak kambing bukan? Hah? Anak kambing bukan? Anak domba bukan? Domba. Sekarang saya tanya, saudara anak Allah bukan? Saudara Allah bukan? Saudara Allah. Saudara adalah Allah. Kenapa ada roh Allah di dalam saudara? Ini luar biasa
ditampilkan Allah, kita akan menjadi man of God. Itu yang disebut di Efesus 4 kalau nggak salah, atau Efesus 5 ayat 1. Di kamu, Yohanes 34. Yohanes 34. 34. 3, Kita adalah kita adalah Allah. ya. Ya. Mazmur 82 ya. Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 34. Yohanes 10 ayat 34. Mazmur. Yohanes 10 ayat 30. Yosua itu, Yosua. Yohanes. Yohanes 10 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Sekali lagi. Anak anjing tetap anjing. Anak domba tetap domba. Anak Allah itu anak. Dan tanpa saudara sadar, saudara adalah Allah. You are man of God. Saudara dijadikan untuk kepentingan Allah. Dan saudara dijadikan Allah yang ada di dalam kegelapan di bumi. Tujuannya apa? Supaya saudara memancarkan terang Kristus yang sebenar-benarnya. Saya lupa ayatnya man of God itu di mana. Kayak di Efesus ya, Efesus 4 ayat 1 atau Efesus 5 ayat 1, saya lupa. Tapi dibilang kamulah man of God. Saya lupa. Enggak, bukan. Saya lupa. Pokoknya nanti deh kita bahas. Nanti deh kita lihat. Kita disebut man of God. Bahasa Inggris